Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailia Rahmatun Nazila dari Prodi Hukum Keluarga Islam dari kelas Fatwa dan Jurisprudensi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi tentang fatwa dan jurisprudensi. Yang pertama yakni kita akan membahas tentang pengertian fatwa dan jurisprudensi, qadha dan qanun. Yang pertama adalah pengertian fatwa, yakni sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa yang tidak mempunyai keterikatan. Yang selanjutnya, pengertian jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama. Jurisprudensi lahir karena adanya peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak jelas pengertiannya, sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Yang selanjutnya adalah pengertian qadha, adalah vonis atau keputusan yang dilakukan oleh seorang hakim atau qadhi atas suatu perkara atau perseteruan dua belah pihak atau lebih. Dalam praktiknya, seorang qadhi terikat pada qanun atau undang-undang yang berlaku di suatu wilayah hukum. Sebagaimana qanun, qadha atau ketetapan yang diambil seorang qadhi sifatnya mengikat. Orang-orang yang telah ditetapkan hukumnya oleh qadhi wajib menjalankannya. Bila ketetapan itu berupa vonis hukuman seperti penjara, hukum cambuk, hukum rajam, dan seterusnya, maka dia wajib untuk menjalaninya. Yang selanjutnya adalah pengertian qanun, yakni undang-undang atau hukum positif yang berlaku di suatu wilayah hukum. Qanun yang berlaku di suatu negara Islam bisa saja bersumber dari sejumlah hasil fatwa satu atau gabungan dari beberapa mazhab fikih, namun yang telah distandarisasi atau dibakukan sehingga berbentuk aturan yang rinci, terdiri dari bab, pasal, ayat, butir, dan seterusnya. Secara umum, qanun bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan, dan sering juga tercantum sanksi dan hukuman yang harus dijatuhkan. Yang selanjutnya kita akan bahas ruang lingkup. Yang pertama adalah ruang lingkup fatwa, bersifat umum atau tidak terbatas untuk seluruh umat dan juga tidak mengikat bagi seluruh umat. Yang kedua adalah ruang lingkup jurisprudensi, hanya terbatas di pengadilan saja. Ruang lingkup qadha terbatas hanya pada pihak yang berperkara saja, dan ruang lingkup qanun hanya terbatas pada Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Pembahasan yang selanjutnya adalah posisi fatwa dalam sistem hukum di Indonesia. Menurut Ainun Najib, dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ibrahimi, dalam jurnal yang berjudul Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif, yakni kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan. Sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memperdayakan masyarakat atau umat Islam. Artinya, MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau mempresentasikan negara. Posisi jurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. Kedudukan jurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum sangat diharapkan karena untuk membentuk pembangunan hukum di negara. Dalam pembentukan hukum melalui jurisprudensi ini ada 3 dasar penting yang harus diketahui, yakni pertama nilai filosofis, berarti bahwa putusan hakim harus mencerminkan dan berisikan rasa keadilan dan kebenaran. Yang kedua adalah nilai sosiologis, berarti putusan hakim harus sesuai dengan nilai-nilai dan tata budaya hukum yang berlaku di suatu negara. Yang ketiga ada nilai yuridis, yakni bahwa putusan hakim harus sesuai dengan sesuatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan telah diterimanya dalam sistem hukum kita, bahwa jurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum baik dari segi teoritis, doktrin maupun segi praktek, peradilan dan hukum, maka hal tersebut dapat merupakan peluang bagi lembaga. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah fatwa dalam lintasan sejarah tasyri'. Kemunculan fatwa sebenarnya berkaitan erat
dengan periodisasi tasyri' hukum Islam itu sendiri. Secara historis, orang yang pertama kali berfatwa dalam Islam adalah Nabi Muhammad SAW, yang dalam pengertian lain, fatwa tersebut merupakan wahyu Allah SWT. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ilam al-Mawakin menyatakan bahwa institusi fatwa diperkenalkan oleh Nabi sejak Islam mulai berkembang ke daerah lain. Beliau bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan membuat keputusan hukum terhadapnya. Jawaban atas fatwa tersebut didasarkan pada kitab Allah atau kadang-kadang didasarkan pada ijtihad Nabi sendiri sesuai bimbingan dan petunjuk dari Allah. Bentuk yang kedua inilah yang kemudian disebut sebagai hadis. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tugas-tugas berfatwa tersebut dilanjutkan oleh para sahabatnya. Fatwa tersebut kemudian dikenal dengan fatwa sahabi. Setelah masa sahabat berakhir, kegiatan berfatwa dilanjutkan oleh tabi'in. Generasi ini adalah mereka yang sempat berguru kepada tokoh-tokoh keilmuan dari generasi sahabat. Setelah masa tabi'in, fatwa berkembang melalui para imam-imam mujtahid dan pengikutnya. Pada masa ini, masalah-masalah fikih mulai dibukakan. Masalah-masalah yang dibukakan merupakan formulasi dari persoalan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Pembahasan yang selanjutnya adalah MUI dan Komisi Fatwa, serta metode istinbat hukumnya. MUI adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia. MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang Muslim dengan lingkungannya. Yang selanjutnya, Komisi Fatwa MUI. Komisi Fatwa MUI adalah sebuah komisi yang bertugas untuk pembentukan fatwa-fatwa MUI. Pada masa awal pembentukan MUI pada tahun 1975, Komisi Fatwa berjumlah 7 orang dari wakil ulama dan ormas Islam. Jumlah ini terus berubah setiap pergantian kurun waktu kepengurusan Komisi Fatwa 5 tahun sekali, yang pada tahun 2005 sampai dengan 2010 beranggotakan sebanyak 41 orang. Tugas Komisi Fatwa adalah merunding dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Yang selanjutnya, metode istinbat. Istinbat hukum adalah cara mengeluarkan hukum yang bersifat praktis yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari dalil-dalil syara yang rinci, baim dari Quran dan hadis. Dengan kata lain, istinbat merupakan metode penerapan hukum atau fatwa berdasarkan nas-nas yang ada. Metode dan kaidah yang digunakan untuk melakukan istinbat hukum dibagi menjadi dua, yaitu pertama melalui pendekatan kebahasaan atau turuk faziyah, dan yang kedua yaitu pendekatan makna atau ruhnash, turuk maknawiyah atau maqasid asy-syari'ah. Yang selanjutnya adalah organisasi NU, Lajnah Badsul Masail, dan metode istinbat hukumnya. Organisasi NU atau Nahdlatul Ulama, disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 di Surabaya dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Yang selanjutnya Bahatul Masail, yakni lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan. Adalah salah satu lembaga dalam Jami'iyah Nahdlatul Ulama yang menghimpun, membahas, dan memutuskan permasalahan yang menuntut kepastian hukum yang dalam bidang fikih mengacu kepada mazhab 4, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Lajnan Basul Masail atau LBM merupakan lembaga atau forum yang memberikan fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam. Basul Masail di kalangan NU diyakini merupakan tradisi intelektual yang berkembang sejak lama.
Metode istinbat hukumnya. Metodologi istinbat hukum yang selama ini digunakan oleh kalangan NU dapat dikerucutkan menjadi dua metode, yakni yang pertama adalah taklid qauli, yaitu mengambil pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih mu'tabarah. Yang kedua adalah taklid manhaji atau taklid metodologis, yaitu menetapkan hukum yang tidak ditemukan dalam kitab mu'tabarah dengan metodologi yang biasa digunakan ulama yang mu'tabar. Pembahasan yang selanjutnya adalah organisasi Muhammadiyah, Majelis Tajrih, dan metode istinbat hukumnya. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Majelis Tajrih pada Muhammadiyah dapat dimaknai sebagai unsur pembantu pimpinan yang bertugas menjalankan hal-hal pokok dalam Muhammadiyah. Selanjutnya, kata tajrih dimaknai sebagai suatu proses analisis untuk memperoleh ketetapan hukum dengan melihat pada kekuatan dalil-dalilnya, ketetapan analogi maupun pertimbangan masalahnya. Tujuan Majelis Tajrih didirikan adalah karena Muhammadiyah perlu memiliki sebuah lembaga yang menangani persoalan hukum agama. Melalui lembaga ini, diharapkan persoalan tersebut bisa dihadapi khususnya oleh warga Muhammadiyah, sehingga warga Muhammadiyah tidak terpecah-pecah dalam mengamalkan ajaran Islam, khususnya dengan masa khilafah. Yang selanjutnya adalah metode istinbat hukumnya. Metode istinbat Syekh Utsaimin maka tidak terlepas dari kajiannya tentang ilmu usul fikih. Seseorang yang ingin melakukan istinbat al-ahkam atau kesimpulan hukum diharuskan terlebih dahulu mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu usul fikih di samping ilmu-ilmu yang lain. Seseorang yang melakukan istinbat hukum berarti ia adalah seorang mujtahid yang berupaya menyelesaikan permasalahan hukum sesuai kemampuan yang mereka miliki. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.